Selain firman Allah dalam surat ke-10 tadi, di ayat 57 Allah menyebut Al-Quran itu sebagai syifa'ul lima fis sudur, mau'idah min rabbikum syifa'ul lima fis sudur, hudaw wa rahmah. Sebagai petunjuk, pembimbing dan rahmat. Kita juga sering berdoa kan, kalau kita buka mushaf yang diproduksi di negeri ini, bahkan di luar negeri itu ada doa di belakang itu, doa khatam Quran. Nah, pada doa tentang Quran itu ada redaksi Allahummarhamni bil Quran. Ya Allah, kasih sayangilah kami ini dengan Al-Quran. Waj'alhu li, jadikanlah dia bagi kami, bagiku ya Allah, sebagai imam, sebagai pemimpin. Kemudian waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah, sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai penunjuk jalan, dan sebagai rahmat. Nah, Al-Quran itu hanya akan memberikan manfaat dan fungsinya kepada kita, tentu jalan utamanya menerimanya dan bersikap kepadanya dengan iman, mengimani bahwa dia seluruhnya 30 juz itu adalah firman yang turun dari sang pencipta kehidupan, kalamullah. Dia berasal dari yang menciptakan hidup, yang mengatur hidup, yang mutlak, dan oleh karenanya dia menurunkannya kepada kita. Banyak ayat dengan redaksi seperti itu. Misalnya di dalam surat Sajadah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Ya, tanzilul kitabi la raiba fihi. Dialah yang kitab suci ini diturunkan tidak ada keraguan-raguan, berasal dari yang menciptakan kehidupan. Ya. Itu Allah membuat redaksi, dan kemudian redaksi ayatnya itu sampai pada kita. Kalau direnung-renungkan, memang wajar kan kitab suci ini yang berisi petunjuk kehidupan tentang membangun keyakinan hidup, cara berpikir dalam hidup, bagaimana bersikap, bagaimana membentuk diri menjadi manusia yang baik, itu berasal dari yang menciptakan hidup. Nah, jalannya memang harus dibaca dengan beriman terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah membaca. Oleh karenanya para ulama mengatakan, ketika kita membaca Al-Quran, agar Al-Quran itu punya daya rubah, daya gugah, seperti yang tadi saya sampaikan, mau'idah itu, artinya yang lebih tajam itu bukan sekedar pelajaran, tetapi pelajaran yang punya daya gugah yang kuat terhadap hati. Ya. Nah, semestinya ketika kita membaca, kita harus meyakini bahwa yang diajak berbicara oleh Al-Quran itu adalah kita juga langsung. Walaupun ayat-ayatnya itu turun kepada Rasul di zaman Rasul hidup dan para sahabat. Tetapi yakinilah bahwa kita diajak bicara langsung oleh Allah melalui ayat yang kita baca. Kalau kita membayangkan sampai ke tingkatan kesadaran seperti itu, biasanya tingkat keterpengaruhan kita akan jauh lebih baik dibandingkan kita membacanya biasa saja. Apalagi kemudian kita yang ketiga adalah berusaha memahami apa yang Allah terangkan dalam ayat-ayat yang kita baca. Itu akan membuat kita mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya, Mas Ziyad, kalau nanti saya tadi pagi, habis subuh ya, menginstall lagi Quran Android kita. Ternyata salah satu Quran Android kita itu aplikasinya, begitu kita menekan pilihan terjemahnya, nanti tersedia pilihan banyak, mulai dari tafsir Ibnu Katsir, Tobari, kemudian tafsir salah satu tafsirnya adalah tafsir Al-Muyassar, tafsir yang meringkas, yang di setiap masuk pada setiap surat, maka ulama yang menulis kitab tafsir ini mengatakan maksud surat ini begini, maksud surat ini begini, maksud surat ini begini. Jadi misalnya kalau kita membaca surat Al-Hadid misalnya, surat Al-Hadid itu adalah surat yang mengingatkan kepada kita, hendaklah kita ini di dunia mengumpulkan harta, mengumpulkan apapun sebagai persiapan bagi kita agar kita bisa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma saja kita ini kuliah tinggi-tinggi, punya kekuasaan yang tinggi, punya harta yang banyak, tetapi tidak didaya-gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Atau misalnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu disebut-sebut supaya ulama kita. Ini surat adalah sebuah surat yang bertujuan mempersiapkan sebuah umat yang akan menegakkan kitabullah di tengah-tengah kehidupan dan memperbaiki kehidupan ini berdasarkan kehendak, kemauan dari yang menciptakan kehidupan. Begitu. Nah, kalau kita bisa sampai seperti itu, biasanya setiap lembar demi lembar yang kita buka, Mas Ziyad, akan
membukakan kepada kita kesempatan mendapatkan ilham dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kita tahu latar belakang turunnya surat demi surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya surat-surat Yusuf, surat Al-Kahfi, surat-surat yang dengan nama Nabi seluruhnya itu kan surat yang turun di masa-masa sulit berjuang pada Rasulullah. Jadi kalau kita sedang susah berjuang, ya bacalah surat Yusuf, surat Yunus, surat Kahfi, dan itu akan membuat kita punya terinspirasi dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Yad.